Artinya kebahagiaan bukan karena faktor turunan. Kita bisa berbahagia atau tidak tergantung pengalaman kita dan kehidupan kita dari hari ke hari. Kali ini kita akan membahas mengenai beragam fakta dari hasil penelitian mengenai happiness alias kebahagiaan. Ini adalah topik penting mengingat kebahagiaan telah menjadi fokus kejaran manusia, khususnya di era modern dan postmodern seperti sekarang ini. Kebahagiaan dipahami sebagai emosi positif sehubungan dengan kegiatan yang menyenangkan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literatur ilmiah, ada dua pandangan tentang kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan dari asal kata hedonia, yaitu adanya emosi positif dan tidak adanya emosi negatif. Dan yang kedua, kebahagiaan dari asal kata eudaimonia, yaitu kondisi sejahtera karena adanya makna dan tujuan pribadi dalam hidup. Fakta pertama, kebahagiaan tidak identik dengan uang. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tetapi ada sebagian orang yang yakin bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Mana yang benar? Beberapa studi menunjukkan bahwa uang bisa membeli kebahagiaan, tetapi hanya sampai limit tertentu. Sesudah itu, uang yang berlimpah ruah ternyata tidak menghasilkan dampak signifikan pada kesejahteraan emosional kita. Hubungan jauh lebih kondusif untuk kehidupan yang bahagia daripada uang. Fakta kedua, kebahagiaan bukan karena faktor genetik. Kebanyakan kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh genetik kita. Artinya kebahagiaan bukan karena faktor turunan. Kita bisa berbahagia atau tidak tergantung pengalaman kita dan kehidupan kita dari hari ke hari. Namun, usaha seseorang yang terlalu ngotot menemukan kebahagiaan seringkali berdampak sebaliknya. Kita malah menjadi tidak berbahagia, bahkan tampil sebagai orang yang terlalu egois. Jadi, bila mana kita mau mengejar kebahagiaan, lakukan cara-cara sosial, misalnya dengan kegiatan bersama keluarga dan teman yang dekat dengan kita. Fakta ketiga, orang yang bahagia ternyata lebih sukses dalam karirnya. Bagaimana hal itu terjadi? Mereka yang berbahagia dengan pekerjaannya tidak akan dengan mudah melepaskan pekerjaan mereka. Juga lebih kecil kemungkinannya untuk bolos kerja. Mereka juga cenderung berkontribusi dan produktif dalam organisasi, serta menghindari perilaku kontraproduktif di tempat kerja. Apabila mereka yang tergabung dalam satu tim semuanya berbahagia, maka hasil kerja mereka akan lebih positif. Lingkungan kerja mereka juga menjadi lebih aman, dan pihak-pihak yang terhubung dengan mereka akan lebih puas dengan layanan mereka. Jadi tidak heran ya jika mereka akan menjadi lebih sukses dalam karirnya juga. Fakta keempat, mereka yang berbahagia lebih mungkin sehat secara fisik dan mental. Orang yang berbahagia memiliki detak jantung dan tekanan darah yang lebih normal. Orang yang berbahagia memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik, sehingga tidak mudah sakit. Mereka juga lebih sedikit merasakan sakit dan nyeri, termasuk pusing, otot tegang, radang sendi, atau mulas. Mereka pun akan lebih sedikit melepaskan hormon kortisol, hormon stres. Mereka yang paling berbahagia cenderung hidup lebih lama. Fakta kelima, hubungan kebahagiaan dan keterlibatan keagamaan. Ada satu hal lagi yang menarik. Ternyata ada hubungan antara keterlibatan keagamaan dan kebahagiaan. Orang yang rajin beribadah dan menerapkan ajaran agama ternyata berpotensi menjadi lebih berbahagia. Jadi kalau kita mau lebih berbahagia, latih keyakinan atau iman, terutama dalam situasi sulit serta tidak menyenangkan. Usahakan untuk mempraktikkan belas kasihan dan memberikan dukungan atau bantuan kepada sesama. Kegiatan seperti ini yang akan membuat kita lebih berbahagia, bukan kegiatan yang merecoki urusan orang lain atau menilai perilaku sesama kita ya. Keenam, kegiatan di luar ruangan bisa menolong kita untuk berbahagia. Mencium aroma bunga mawar misalnya, atau berada di dekat air
baik itu di pinggir pantai, di tengah danau yang sunyi, atau mendengar gemericik air terjun, bisa membuat kita lebih bahagia. Jadi jika ada kesempatan berlibur, lakukanlah kegiatan di luar ruangan untuk mendapatkan kembali kebahagiaan Anda. Fakta ketujuh, kebahagiaan juga bisa menular. Ketika kita menghabiskan waktu di sekitar orang-orang yang bahagia, kemungkinan besar kita akan mendapatkan dorongan kebahagiaan juga. Orang yang bahagia cenderung membuat orang lain lebih bahagia juga. Dan sebaliknya, ketika melihat orang lain berbahagia, kita pun tentunya akan lebih berbahagia lagi. Fakta ke-8, kebahagiaan itu bisa diciptakan. Kabar baiknya, kebahagiaan tidak melulu harus benar-benar terjadi sesuatu yang menyenangkan dan indah. Kita bisa merancang pikiran yang membahagiakan, mengatur lingkungan kita sedemikian rupa supaya kita bisa lebih berbahagia. Ubah pemikiran untuk menjadi sempurna dan ganti dengan kebiasaan berpikir mengenai cara-cara mengerjakan suatu hal sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya tenaga. Hentikan kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, itu juga akan menyedot kebahagiaan kita. Jika kita ingin membandingkan diri, lakukanlah dengan diri kita sendiri. Sudahkah kita mencapai kemajuan hari ini dibandingkan hari kemarin, atau bulan lalu, atau tahun lalu? Hentikan kebiasaan mengidentikan kebahagiaan dengan materi. Barang-barang berharga mahal memang indah dan sedap dipandang mata, namun tidak selalu menjamin hidup kita akan lebih berbahagia. Kita tidak harus berpura-pura tidak punya, tapi juga tak perlu membuang segala yang kita miliki. Namun ketimbang kalap mengejar harta benda, lebih baik kita memikirkan cara-cara memberi dan berbagi dengan sesama yang memerlukan. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa dalam video menarik lainnya di minggu mendatang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.